Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 30102155555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan pada buku kita Minhajul Muslim tulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dan kita akan masuk ke bab baru, di pasal baru ya, di bab nomor 5, yaitu bab tentang fikih muamalah. Di pasal ketiga masalah jual beli. Jual beli. Dan materi pertama dalam jual beli ini berhubungan dengan masalah hukum, hikmah, dan rukun jual beli itu sendiri. Sebelum kita jauh membahas masalah ini, saya ingin memberikan prolognya dulu, mukaddimahnya. Kalau dalam Islam transaksi jual beli dibolehkan. Bahkan bagian daripada syariat bila seseorang memang meniatkan untuk mencari rezeki yang halal, dan juga mencontohi baginda Nabi SAW. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama-sama, beliau diutus menjadi Nabi di umur 40 tahun. Dan beliau SAW mulai bekerja SAW itu di umur 8 tahun. Pada saat kakeknya meninggal Abdul Muttalib, beliau di bawah naungan pamannya Abu Talib. Dan beliau pada saat itu tinggal serumah dengan Abu Talib. Abu Talib dalam kondisi miskin dan susah hidupnya. Maka beliau membantu Abu Talib dengan cara menawarkan jasa mengembalakan domba masyarakat Mekah lalu mendapatkan upah. Dari umur 8 tahun terus saja beliau mengembala kambing sampai umur 21 tahun. Nah, di sini beliau pindah profesi dari mengembala kambing. Dari 21 tahun sampai dinobatkan menjadi Nabi di umur 40 tahun, beliau berubah profesi menjadi seorang pedagang. Dan ini waktu yang cukup lama. Dari 21 ke 40 tahun, itu berarti sekitar 19 tahun beliau bekerja sebagai seorang pedagang yang sukses di Mekah. Nah, ini satu sisi. Sisi yang lain tadi yang awal saya bahasakan, memang kita akan dengarkan dalil-dalilnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan transaksi jual beli. Dan itu salah satu sumber rezeki yang sangat besar yang bisa dijadikan sebagai sumber pencaharian bagi setiap muslim selama memang 3 hal bertemu. Yang pertama, modal halal. Yang kedua, sistem halal. Yang ketiga, produk halal. Kalau ini 3 hal ada pada transaksi Anda, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga pendapatan yang didapatkan akan halal. Tapi kalau salah satunya tercoreng, modalnya misalnya dimulai dengan uang haram, walaupun sistem dan produknya halal, maka akan berpengaruh kepada kehalalan juga sistem dan atau pendapatan nantinya. Atau misalnya modal halal, tapi sistemnya haram, walaupun produknya halal, juga berpengaruh pada kehalalan pendapatan. Demikian juga kalau modal halal, sistem halal, tapi produk yang dijual haram, maka secara otomatis juga berpengaruh pada kehalalan daripada pendapatan itu sendiri. Oleh karena itu harus 3 hal ini bertemu dalam transaksi jual beli. Untuk lebih jauh, bab ini tentu bab yang sangat besar. Dalam buku-buku fikih dibahas tentang hukum jual beli. Kita akan coba baca apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengikhlaskan niat kita semuanya, dan Allah jadikan ini sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh di timbangan amal nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Kita akan mulai insya Allah di materi pertama, masalah hukum. Itu di poin A, hukum jual beli. Saya akan bacakan. Kata beliau, rahimahullah, jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran. Berarti bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah yang maha suci dan maha tinggi telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Mengharamkan riba. Jadi kita belum berbicara tentang secara rinci ayat ini, tapi kita sedang membahas tentang masalah hukum jual beli dalam Islam. Kalau itu ada dalam Al-Quran.
Juga berdasarkan as-sunnah al-qawliyah atau sabda Rasulullah SAW dan as-sunnah al-fi'liyah atau perbuatan Rasulullah SAW secara berbarengan. Beliau mengucapkan dan beliau juga mempraktikkan. Suatu ketika Rasulullah SAW melakukan transaksi jual beli dan beliau bersabda, La yabi' hadirun libad. Janganlah orang kota menjual barang dagangan milik orang desa. Hadis riwayat Bukhari nomor 2150. Maksudnya, jangan sampai ada orang-orang kota yang sengaja memonopoli produk-produk orang dari pedesaan sehingga orang pedesaan tidak pernah tahu harga yang sebenarnya, gitu kan. Ini dia dengan menawarkan jasa mau menjualkan, ya. Tapi kalau orang kota datang membeli produk orang desa lalu menjualnya itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia menawarkan jasa, dia akan mengambil produk tersebut lalu dia bantu jualkan. Nah ini hukumnya lebih cenderung ulama mengatakan makruh. Nah ini berarti ada penyampaian Nabi SAW tentang tata cara berdagang itu sendiri. Mana yang boleh dan mana tidak boleh. Ini diantaranya. Tapi dari ini kita lihat bukti tentang adanya transaksi jual beli. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang masyhur al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pihak pembeli dan penjual memiliki hak khiyar, memilih, maksudnya meneruskan transaksi atau membatalkan selama keduanya belum berpisah. Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2079 dan Muslim 1532. Ini dasar hukum daripada transaksi jual beli. Ya, tentu banyak sekali ya hadis-hadis Nabi SAW nanti akan kita pelajari ke depannya tentang masalah jual beli sehingga terjadilah penyusunan oleh para ulama bab khusus tentang bab jual beli. Ini beberapa dalil saja yang membuktikan memang transaksi jual beli tersebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di materi pertama ini ada selain hukum syar'inya juga ada poin B. Tadi di poin A masalah hukum, poin B-nya tentang masalah hikmah jual beli itu sendiri. Kata Syekh Abu Bakar Yazid rahimahullah, hikmah disyariatkannya jual beli ialah mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan juga mudarat. Ya. Nah, cuma memang ada poin penting teman-teman sekalian. Setiap muslim dan muslimah, kalau melakukan transaksi jual beli, mereka tidak akan pernah memisahkan antara ekonomi dengan sosial. Ya, tentu tidak akan boleh memisahkan dengan agama, itu sudah poin nomor 1. Ya, artinya dia harus selalu menghubungkan apapun lini kehidupan dia dengan agama. Tapi poin yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seseorang pedagang kalau ingin sukses dalam Islam, dia tidak bisa memisahkan antara ekonomi yang sedang dia bangun, ya, bisnis yang sedang dia bangun dengan sosial. Kalau Anda menyatukan antara kedua ini, dipastikan dengan izin Allah SWT keuntungan akan datang berlipat ganda. Karena Anda juga berbagi dalam transaksi tersebut. Tidak selamanya yang kita pikirkan tanda kutip hanya keuntungan saja secara materi. Tapi ada hal-hal yang kita hubungkan dengan masalah keuntungan akhirat. Ya. Bagaimana Abu Hanifah rahimahullah pernah kedatangan seorang ibu yang ingin membeli kain sutra. Dan dia hanya punya uang 10 dinar, 10 dirham kalau tidak salah ya. Seingat saya lupa angkanya. Tapi kecil sekali, tidak akan mungkin bisa mendapatkan kain sutra yang asli. Namun Imam Abu Hanifah rahimahullah menjual, mengatakan baik silakan beli aja ibu. Lalu ibu itu mengatakan bagaimana Anda bisa menjual kepada saya setelah saya keliling seluruh pasar ini, nggak ada satupun orang yang menjual kepada saya seharga ini. Dia mengatakan karena saya pada saat membeli kain sutra ini saya membeli 10 piece, 10 buah dan 9 sudah laku, alhamdulillah dengan keuntungan. Sisa 1 ini. Dan saya melihat Anda seorang muslim yang butuh bantuan dan butuh masalah ini, maka saya pun melepas dengan uang yang Anda miliki. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana seorang muslim dan muslimah menghubungkan antara pekerjaan dia yang bersifat ekonomi atau bisnis itu dengan masalah sosial. Kita temukan pebisnis-pebisnis yang sukses walaupun bukan muslim ya. Bab ini luar biasa sangat luas. Kalau seandainya dia berbagi misalnya dengan bersedekah lah ya, memberikan bonus-bonus ke pegawainya misalnya, atau dia membantu orang-orang yang susah untuk bisa juga menikmati dari hasil yang dia miliki. Apakah dalam bentuk materi yang dia berikan ya, uang, pakaian, atau sandang pangan misalnya.
ada uang atau ada sandaran pangan misalnya, maka bisa kita lihat keberkahan yang luar biasa gitu, ya, keberkahan yang luar biasa. Saya bahkan menemui seorang pengusaha Muslim, mu'allaf beliau cerita ada 2 partnernya non Muslim, dan dia coba motivasi untuk menghubungkan antara bisnis itu pada saat dia menjadi dirut di perusahaan tersebut dengan kegiatan sosial, gitu. Nah pada saat dihubungkan itu, maka keuntungan dari perusahaan mereka sangat berlipat. Sampai akhirnya partner-partner non-muslim ini yang selalu mengingatkan dia, apakah kamu sudah keluarin zakat, apakah kamu sudah bersedekah gitu. Walaupun mereka bukan muslim. Karena mereka melihat bagaimana efek daripada perbuatan baik ini. Nah, itu yang dimaksudkan dalam masalah ini. Kemudian poin C-nya tentang masalah rukun jual beli. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, rukun jual beli ada 5 perkara. Yang pertama dalam Islam adanya penjual, yaitu hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh. Ini rukun yang pertama. Harus ada penjualnya, ya. Tidak bisa Anda transaksi sendiri. Ada penjual di sini. Dan penjualnya ini dia pemiliknya ataupun dia mendapatkan izin dan dia berakal juga sehat, ya. Tentu ada pengecualian di dalam poin ini. Kalau misalnya transaksi elektronik, misalnya Anda datang ke satu mesin yang banyak ditaruh di pinggir jalan, Anda masukkan uang Rp10.000 lalu keluarlah jenis minuman yang Anda pilih dari layar yang ada, ya, atau di depan Anda, maka itu juga tidak ada masalah karena jelas angkanya dan juga transaksinya, dan dianggap benda itu sudah mewakili si penjual karena dia meletakkan nilainya dan dia juga, ya, meletakkan produknya, seperti itulah, ya. Tapi yang dimaksud di sini kalau ada penjual, dia tinggalkan tokonya, lalu Anda datang sendiri dan mengatakan, saya transaksi, saya ambil barang ini, taruh uang di situ. Nah ini anjuran ulama untuk tidak dilakukan. Lebih baik dia tunggu penjual datang, kemudian baru dia transaksi jual beli, ya. Walaupun dia buru-buru, walaupun dia tergesa-gesa, ya. Yang kedua adanya pembeli sendiri, yaitu kata beliau hendaklah dia termasuk kelompok yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapatkan izin. Jadi jangan ada transaksi jual beli dengan seorang anak kecil yang membawa uang Rp100.000 atau dia membawa uang Rp1.000.000 sementara dia tidak tahu apa yang sedang dia mau harus beli, gitu. Dan Anda jangan menunggangi keadaan tersebut menganggap, oh karena ini anak kecil tidak mengerti, maka kemudian uang itu Anda ambil, lalu kemudian Anda memberikan produk yang tidak layak. Nah ini kan jadi masalah ini. Jadi pembelinya pun di sini harus bukan orang bodoh dan dia memang dibolehkan menggunakan hartanya. Maksudnya sudah faham tentang harta tersebut. Ya. Jadi nggak boleh Anda tiba-tiba membeli handphone dari seorang anak kecil yang tidak mengetahui. Dan sudah jelas di umur itu memang tidak punya handphone. Dia masih di bawah naungan walinya. Lalu dia bawa handphone dia ke toko handphone lalu dia transaksikan. Ini tidak boleh Anda terima. Karena memang mungkin dia tidak faham. Ya. Bisa merugikan dia atau merugikan memang misalnya orang tuanya yang pemilik handphone tersebut. Yang ketiga, adanya barang yang dijual. Kata beliau, hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, halal, bukan barang yang haram. Suci, ya, bukan najis, dapat diserah terimakan kepada pembelinya dalam kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja. Jadi ada produknya, ya. Tidak boleh transaksi sesuatu yang tidak nyata. Ya. Jadi tidak ada produk. Ini perlu diperhatikan, terutama bagi teman-teman yang transaksi jual online, ya. Ini harus bisa punya produknya, ya, supaya Anda tidak masuk dalam bab menipu, ya. Misalnya Anda cuma pajang foto tapi Anda nggak punya produknya, lalu Anda mengatakan ready stock, ya. Padahal sebenarnya belum tentu ready stock. Lalu Anda terima transferan orang. Ini banyak terjadi. Dan pada saat dia terima transferan orang, gitu kan, lalu orang itu menunggu, ternyata dia pesan ke tokonya atau ke vendor mungkin atau ke pabrik, ya. Lalu stoknya ya habis, tidak ada. Nah, uang orang sudah terlanjur ditahan. Dia karena malu mengatakan tidak punya, maka dia biarkan tergantung transaksi tersebut. Nah, ini semua tidak boleh. Padahal dia sudah tulis ready stock. Nah,
Anda kalau mau keluar dari permasalahan ini, supaya tidak jadi masalah maksud saya, maka Anda beli produk-produk tersebut, ya. Misalnya Anda beli 5 produk parfum yang Anda pasang di profil Anda, memang ada dan Anda katakan ready stock. Pada saat ada orang pesan 10, Anda mengatakan ready produk saya 5 dan saya akan menyiapkan yang 5-nya lagi, ya. Maka yang ada saya kirim dulu. Nah itu benar. Lalu Anda pesan produk lagi, ya. Kemudian Anda kirim kepada orang tersebut. Yang keempat ada kalimat transaksi, ya, kalimat ijab dan kabul. Misalnya, pembeli berkata, juallah barang ini kepadaku. Penjual mengatakan, aku jual barang ini kepadamu. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya penjual berkata, juallah pakaian ini kepadaku. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya. Atau, ya, isyarat masuk dalamnya seperti Anda sekarang di supermarket. Anda tidak mungkin mengucapkan, saya mau beli ini ya, kasir mengatakan saya menjual ini ya. Sudah itu kan sudah jadi umum. Orang udah tahu dia masuk ke supermarket, dia tinggal ambil produk-produk yang dia mau, dia bawa ke kasir, kasir juga tidak ngomong satu kata pun. Dia sudah tahu ada angkanya, dia tinggal ketik di ya komputer dia ya atau di di alat yang sedang dia gunakan di depannya, mungkin kalkulator misalnya atau yang lainnya yang dia gunakan untuk menghitung, lalu kemudian dia memberikan produk tersebut dengan Anda membayar, maka ini juga sudah termasuk dalam isyarat walaupun tidak mengucapkan kata tersebut ya. Yang kelima adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Ini juga tidak kalah penting, ini rukunnya ya. Jadi tidak sah jual beli kata beliau yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innal bai'a an taradin. Jual beli itu dianggap sah hanyalah dengan berdasarkan keridhaan. Dan hadis ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2185 dengan sanad yang baik. Jadi ini ada 5 rukun transaksi jual beli yang tidak boleh luput dari setiap orang yang transaksi, dan kami sudah coba tadi rincikan dan jelaskan. Itu materi pertama di pasal ketiga kita tentang jual beli, yaitu masalah hukumnya, hikmahnya dan juga rukun jual beli. Kita akan masuk ke materi kedua teman-teman sekalian, persyaratan yang dianggap sah dalam jual beli dan persyaratan yang dianggap tidak sah. Poin A-nya di materi kedua ini, masalah persyaratan jual beli yang dianggap sah. Kata Syekh Abu Bakar Zain rahimahullah, adalah sah mensyaratkan adanya suatu sifat dalam jual beli. Jika sifat yang disyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah. Namun jika tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Misalnya, pembeli kitab mensyaratkan kertasnya berwarna kuning. Atau pembeli rumah mensyaratkan pintunya terbuat dari besi. Atau, ini kan contoh dua dituliskan. Atau misalnya ada orang mengatakan, saya beli rumah ini, tapi dengan syarat setelah direnovasi. Ya, setelah diganti catnya, setelah diganti pintunya, setelah dipasangkan AC-nya, gitu kan. Misal contoh. Maka ini dianggap syarat sah, ini bisa. Ya, kita bisa memberikan syarat itu kepada orang yang akan menjual. Begitu juga sah hukumnya mensyaratkan adanya suatu manfaat tertentu dalam jual beli. Misalnya, mensyaratkan penjualan binatang ternak supaya mengantarkannya ke tempat yang telah ditentukan. Atau penjual rumah mensyaratkan agar dibolehkan menempatinya selama sebulan. Nah, Anda boleh misalnya beli kambing, beli sapi kayak di Idul Adha atau lagi Anda butuh untuk di rumah Anda. Lalu Anda mengatakan, saya mau beli kambing ini tapi syaratnya antar ke alamat saya ya. Ya, atau saya membeli rumah ini tapi dengan syarat, saya mau jual rumah ini misalnya, tapi dengan syarat saya tinggalin dulu gitu ya. Saya soalnya masih harus kemas-kemas untuk saya pindah atau sebelum saya pindah, nah seperti itu. Jadi beliau mengatakan misalnya mensyaratkan penjualan binatang ternak supaya mengantarkannya ke tempat yang telah ditentukan, atau penjual rumah yang mau jual rumah mensyaratkan agar dibolehkan menempatinya selama sebulan ya, sampai dia dapat tempat baru misalnya. Atau pembeli mensyaratkan kain yang akan dibelinya telah dijahit. Anda beli di satu toko jahit, di toko kain Anda mengatakan saya mau beli tapi sudah jadi seperti gambar baju ini, bisa nggak? Gitu. Anda boleh mensyaratkan. Kalau dia mengiyakan maka itu termasuk syarat sah. Boleh, maksudnya syarat itu sah dalam agama. Atau pembeli kayu bakar mensyaratkan kayu bakar yang akan dibelinya telah dibelah. Ya. Karena Jabir radhiyallahu anhu pun ketika menjual unta kepada Rasulullah SAW, maka ia mensyaratkan supaya diperbolehkan menaiki unta yang telah dijualnya itu hingga tiba di tempat tujuannya. Jadi sudah transaksi. Seperti misalnya Anda jual mobil, pada seseorang Anda mengatakan, tapi
mobil ini tolong digunakan dulu untuk mengantar saya ke rumah saya kembali. Transaksi sudah selesai. Ya. Ini juga dibolehkan. Itu poin A-nya tentang masalah pensyaratan jual beli yang dianggap sah. Di poin B-nya pensyaratan jual beli yang dianggap tidak sah. Yang pertama, mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Misalnya, pembeli mensyaratkan bahwa kayu bakar yang dibelinya dalam keadaan telah dibelah dan juga mensyaratkan supaya mengantarkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yahillu salafun wa bay'un wa la syartani fi bay'. Tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan syarat penjualan dan tidak pula menyatukan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Ya, ini diriwayatkan Abu Daud nomor 3504 dan Tirmidzi 1234 dan disahihkan oleh banyak ulama sebagaimana beliau mengatakan di footnote. Anda bisa lihat di footnote nomor 1311 ya di buku kita ini. Jadi di sini beliau menitik beratkan pembeli mensyaratkan bahwa kayu bakar yang dibelinya dalam keadaan telah dibelah juga mensyaratkan supaya mengantarkannya. Ini dianggap menyatukan dua syarat sekaligus ya kepada orang yang yang sedang transaksi gitu. Yang kedua, mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli. Ya. Seperti penjual binatang ternak mensyaratkan pembelinya tidak menjualnya kembali. Atau tidak menjualnya kepada Zaid. Atau tidak menghadiahkannya kepada Umar. Atau penjualnya mensyaratkan kepada pembelinya supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La yahillu salafun wa bay' wa la syartani fi bay' wa la bay'un ma laysa indak. Tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan syarat penjualan dan tidak pula menyatukan dua persyaratan dalam satu akad jual beli serta tidak pula menjual satu barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3504 dan Tirmidzi 1234. Nah ini poin juga perlu digarisbawahi. Jadi tidak boleh Anda mengatakan misalnya saya mau jual rumah ini tapi dengan syarat jangan jual lagi pada fulan ya. Atau jangan kamu jual lagi. Nggak bisa karena transaksi jual beli sudah putus. Yang sudah membelinya nanti terserah. Dia mau jual lagi, dia mau pakai, dia mau berikan kepada orang terserah. Ya. Apakah itu rumah, apakah itu mobil, apakah itu hewan. Semua kalau kita sudah jual maka hak mutlaknya ya ada pada pembeli. Jadi tidak boleh lagi kita menghubungkan itu dengan syarat dia tidak boleh jual lagi pada orang lain. Atau menyewakan pada orang lain. Atau menghadiahkan pada orang lain. Ini tidak dibenarkan ya. Begitu juga tidak boleh pembeli ya menjual tapi dengan syarat dia dipinjamin. Saya jual mobil ini ya, tapi pinjamin buat saya. Nggak boleh. Ya, udah selesai Anda sudah jual beli sudah, gitu kan. Jadi jangan hubungkan, jangan kaitkan dengan akad jual beli. Saya syaratkan saya jual mobil ini tapi saya dipinjamin dulu 1 bulan. Enggak. Kalau tadi agak beda sedikit dengan dia bukan pinjam tapi memang dia punya kebutuhan yang harus dia pakai. Beda, meminjamkan ini beda. Ya. Apalagi kalau dia hubungkan dengan masalah akad jual beli tidak boleh. Karena akad jual sudah putus. Kalau tadi yang awal kita kasih contoh, dia mau pindah rumah, tapi dia sekarang tidak ada tempat tinggal. Maka dia mengatakan, saya jual rumah ini, tapi saya minta, saya tidak keluar dulu. Sebenarnya dia bukan pinjam. Memang karena kondisinya gitu. Orang pinjam kan beda. Gitu. Nah, kecuali memang dia sudah jual rumah itu, sudah selesai transaksi jual beli, berjalan beberapa hari misalnya, dia punya kendala, dia nggak ada tempat segala macam, lalu dia datang kepada orang yang tadi dia sudah jual rumah itu, uangnya kebetulan sudah habis semua dia pakai untuk bayar utang-utangnya, dia nggak ada uang lagi sekarang, nggak ada tempat tinggal, dia izin sama orang yang membeli tanahnya, atau rumahnya dia mengatakan, boleh nggak saya dipinjamkan, tapi tidak ada hubungannya dengan akad tadi ya. Dia nggak bilang dari awal saya jual rumah ini dengan syarat kau pinjamkan pada saya. Nggak ada hubungannya. Ini akad yang berbeda. Ini permintaan permohonan bantuan setelah berlalu waktu dan tidak ada hubungannya dengan akad jual beli awal. Maka itu boleh saja. Ya itu boleh saja. Ya. Yang ketiga, persyaratan batil yang akadnya dianggap sah namun syarat tersebut batal, dianggap batal. Misalnya, penjual mensyaratkan kepada pembeli agar tidak jual rugi ketika ingin menjual barang tersebut. Atau penjualnya mensyaratkan perwalihan budak yang dijualnya kepadanya. Persyaratan dalam kedua contoh di atas dikategorikan batal. Sedang jual belinya dianggap sah. Ya.
Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin." Barang siapa yang mensyaratkan satu persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah atau Al-Quran, maka persyaratan tersebut dianggap batal. Ya, meskipun 100 persyaratan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2155, Abu Daud 3929, dan Al-Hakim mengategorikan hadis ini hadis yang sahih. Kita kembali ke contohnya ya. Dikatakan sini misalnya penjual mensyaratkan kepada pembeli agar tidak jual rugi ketika ingin menjual barang tersebut. Sekarang saya jual handphone saya ini kepada seseorang, ya. Lalu saya mengatakan, nanti kalau kamu jual lagi, jangan sampai rugi ya. Nah ini transaksi jual belinya sah, tapi syaratnya dibatal. Nggak boleh gitu. Dia memberikan syarat itu batal. Karena dia jual nanti bisa saja untung, bisa saja rugi, kita tidak tahu. Nggak usah campurin lagi ke masalah itu. Atau penjualan budak, tapi perwalihannya, ya, walaknya tetap kepada orang yang menjual ini tidak boleh. Ya. Kan budak, begini hukumnya dalam Islam. Kalau Anda punya seorang budak, tentu sekarang tidak ada perbudakan. Di zaman dulu, ya, entah satu waktu nanti kalau ke depannya mungkin ada, tapi ini hukum syariahnya ada. Kalau ada seseorang punya budak, lalu kemudian Anda beli budak misalnya di pasar perbudakan, sama dulu ada di pasar perbudakan ya. Lalu kemudian Anda mengatakan, atau Anda mengatakan pada budak tersebut, saya bebaskan kamu. Ada namanya hukum wala, ya. Artinya, misalnya ada seseorang yang bernama, ini contoh saja, maaf kalau ada yang sama namanya, cuma perumpamaan. Misalnya ada orang bernama Ahmad atau si Fulan, anggaplah A, nama si A. Saya beli si A di pasar perbudakan. Lalu saya mengatakan pada A, kamu bebas karena Allah. Maka di sini ada dalam syariat kita diistilahkan A maula, ya, Khalid. Karena saya bebasin dia, maka disilakan dia maula. Jadi kalau Anda baca misalnya seperti Nafi', Anda pernah baca hadis ada diriwayatkan dari Nafi' maula Abdullah bin Umar. Maksudnya apa? Dia dulu bekas budaknya Abdullah bin Umar tapi dibebasin, maka ada namanya maula. Ya. Nanti kalau budak itu berhasil sukses dan dia meninggalkan harta, tuannya yang membebaskan dia masuk dalam ahli waris itu, termasuk orang yang menerima warisan. Itu ada hukum sendiri dalam syariat Islam ya. Nah ini tidak boleh orang jual lalu dia mengatakan, saya jual sama kamu ya. Kalau kau bebasin nanti, dia kewalihannya tetap ke saya, walaknya ke saya. Itu nggak boleh. Ya. Karena sekarang sudah dibeli oleh orang lain. Seperti itu kurang lebih gambarnya. Baik, kita masuk sekarang ke materi ketiga, teman-teman sekalian, masalah hukum khiyar atau memilih dalam jual beli. Melanjutkan transaksi atau membatalkannya, namanya hukum khiyar dalam Islam. Ya. Baik, kata beliau khiyar disyariatkan dalam jual beli dalam beberapa masalah berikut ini. Yang pertama, selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi sebelum keduanya berpisah, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk khiyar atau memilih antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in katama wa kadaba muhikat barakatu bai'ihima. Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar atau mereka dalam majelis selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terbuka, transparan, maka jual beli keduanya akan diberkahi. Sedangkan jika keduanya menutup-nutupi dan berdusta, maka dihilangkanlah keberkahan jual beli dari keduanya. Hadisnya riwayat Abu Daud nomor 3459 dan juga Al-Hakim mengkategorikan hadis ini adalah hadis yang sahih, dan Bukhari juga meriwayatkan di nomor 2079 dan Muslim nomor 1532. Ya. Nah, hadis ini teman-teman sekalian hadis yang sangat mulia. Ini mungkin yang membedakan transaksi kita umat Islam dengan transaksi orang-orang non-Muslim. Ya. Kalau kita masih dalam transaksi, masih ada negosiasi, ya. Selama belum putus berarti belum terjadi transaksi. Tapi kalau sudah terjadi transaksi, ya, masih bisa dibatalkan selama Anda masih di satu lokasi, masih di tokonya misalnya, ya, masih di tempat transaksi. Tapi kalau sudah berpisah, maka sudah tidak ada lagi hak khiyar. Hak khiyar sudah tidak ada, ya. Kembali kepada akad nanti akan kita pelajari ke depannya, kecuali memang ada pemberian syarat, kayak misalnya dia mengatakan, saya akan bawa pulang barang ini, ya. Atau pemilik toko mengatakan silakan bawa pulang, kami masih memberikan garansi selama 1 minggu. Misal, memang dari dia. Nah kemudian si pembeli pergi ke rumah ternyata ditemukan barang itu rusak.
Ya, dia pulang kembali ke toko itu lain. Tapi kalau tidak, Anda harus cek di tempat tersebut. Karena kalau sudah berpisah, maka dianggap transaksi sudah selesai. Ada rusak apa-apa, Anda sebagai pembeli tanggung sendiri. Ya. Ini pernah terjadi kasus di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah membeli seekor kuda dari seseorang. Ya. Lalu Umar bin Khattab mengecek kuda tersebut bagus. Ya. Dicoba, dites, bagus kuda ini nggak ada masalah, cocok, harga dibayar oleh Umar. Pada saat itu Umar bin Khattab jadi khalifah ya. Ini Anda bisa bayangkan bagaimana luar biasanya keadilan Islam. Nah, pada saat selesai ya transaksi, baru berapa langkah Umar bin Khattab jalan menunggangi kuda itu, tiba-tiba kuda itu pincang. Ya. Umar panggil orang itu kembali, sebentar kembali dulu. Ya. Lalu orang itu kembali mengatakan, ada apa wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, ambil kembali kudamu, pincang dia. Kata orang tersebut, ya Amir Mukminin, tadi Anda sudah cek. Ya. Saya tidak tahu menahu masalah itu lagi. Kata Umar, harus ada penengah di antara kita. Lewatlah seseorang dari tabi'in yang masyhur ya. Ini diberikan julukan dengan kibaru tabi'in. Salah satu orang yang masuk dalam golongan tabi'in yang dituakan lah istilahnya ya. Namanya Shuraih. Didapat julukan Shuraih Al-Qadhi. Dia kalau tidak salah selama 60 tahun jadi hakim. Dari zaman Umar bin Khattab, ya, zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah. Jadi ada 5 ya, pemimpin muslim, dia jadi hakimnya orang ini karena adilnya gitu. Maka pada saat ini sebabnya kenapa ditunjuk jadi hakim Shuraih. Maka Umar mengatakan, itu ada Shuraih. Bagaimana orang itu mengatakan, baik Shuraih kita setuju. Orang adil, terkenal, orang ini sangat soleh gitu. Maka Umar bin Khattab pun menceritakan kepada Shuraih. Orang itu juga menceritakan kepada Shuraih. Shuraih mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau Anda mau mengembalikan kuda dan mengambil nilai Anda, maka kembalikan kuda sebagaimana waktu Anda transaksi tadi. Karena sudah berpisah tempat. Walaupun baru beberapa langkah. Nah ini keadilan Islam. Oleh karena itu dicek semuanya dari awal. Gitu. Nah ini hadis tidak bisa dipisah-pisah ya. Ini kalau bicara masalah hukum khiyarnya, pilihan lanjutin atau putuskan transaksi itu. Di potongan awal hadis al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa, 2 orang yang transaksi ya masih punya hak khiyar memilih lanjutin atau berhentikan selama belum berpisah. Nah ini tidak sampai sini hadisnya. Ini hukum masalah khiyar. Lalu apa kata Nabi SAW? Supaya tidak terjadi permasalahan, kata Nabi SAW, fa in sadaqa, kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan transparansi. Jelasin, Anda jual mobil, jual motor, ada kekurangan ini, ada masalah ini gitu. Karena kalau tidak ada masalah, untuk apa orang jual gitu kan? Jangan bilang ditanya oleh pembelinya, pernah nggak tabrakan? Enggak pernah tabrakan. Padahal sudah 10 kali tabrakan. Enggak, pernah tabrakan. Bumper bagian depannya pernah rusak, tapi saya sudah perbaikin di bengkel. Silakan dicek. Transparan dan jujur. Apa kata Nabi SAW? Burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan berkahi transaksi mereka. Apa makna berkah? Walaupun barang bekas, ya, maka orang yang beli barang bekas itu akan bermanfaat besar. Mungkin Anda pernah beli barang-barang bekas, bisa bertahan sampai sekian tahun tetap bermanfaat, itu karena berkah. Dan orang juga yang menjualnya, walaupun nilainya tidak besar, tapi uangnya akan berkah. Artinya selalu menjadi pencukup bagi dia. Itu maknanya. Dan ini potongan hadis tidak bisa dipisahkan dengan yang awal. Dan kata Nabi SAW, wa in katama, kalau mereka menyembunyikan, menutup-nutupi, wa kadzaba, berdusta, muhikat barakatu bai'ihima, maka akan diangkat berkat transaksi mereka. Ya, umumnya tidak jadi transaksi tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, jika salah seorang dari 2 orang yang melakukan jual beli mensyaratkan hingga waktu tertentu untuk khiyar, kemudian keduanya menyetujuinya, maka keduanya berhak untuk khiyar. Ya. Hingga waktu tersebut berakhir. Kemudian melanjutkan jual beli berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu wajib menepati persyaratan yang telah disepakati oleh mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3594, Al-Hakim 2157, dan dikategorikan hadis yang sahih. Ya. Kan tadi kita bilang kalau mereka belum berpisah. Tapi kalau ada yang mengatakan misalnya, dia kasih syarat. Tadi saya sudah kasih contoh. Beli produk elektronik ini ada garansi toko 1 minggu. Ya. Berarti di sini ada hubungannya lagi dengan syarat lain yang dimasukkan dalam transaksi jual beli itu. Artinya silakan dicoba selama 1 minggu. Kalau ada kendala boleh ditukar. Gitu. Anda punya waktu, jeda waktu. Nah ini yang dimaksudkan dengan poin nomor 2. Poin nomor 3,
dalam masalah hukum khiyar atau melanjutkan atau memutuskan transaksi jual beli ini, kata beliau jika salah seorang dari dua orang yang melakukan jual beli menipu yang lainnya dengan tipuan yang sangat keji, hingga tipuan itu mencapai sepertiganya atau lebih dengan menjual barang yang berat timbangannya hanya 10 kilo, tapi disebutkan 15 kilo atau 20 kilo, maka pembeli boleh membatalkan jual belinya, ya, atau mengambilnya dengan hanya membayar sesuai dengan jumlah timbangan yang diketahui. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW menunjukkan kepada seorang pembeli yang ditipu karena kelemahan akalnya, man baya'ta faqul la khilabah. Terhadap orang yang mengajakmu transaksi, maka katakan kepadanya tidak ada penipuan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2117. Kapan saja terjadi penipuan dalam jual beli, maka orang yang ditipu berhak mengembalikan barangnya kepada pelakunya dengan mengambil kekurangannya atau membatalkan jual beli. Jadi ada dua hal yang dibahas oleh beliau. Kalau ada orang beli barang, ternyata dia ditipu. Misalnya Anda beli mangga ya 10 kilo. Sudah ditimbang, ternyata ya pas pulang ke rumah Anda timbang kurang. Tidak sampai 10 kilo gitu, barang itu. Anda sudah timbang, Anda belum sentuh, Anda kembali. Anda mengatakan ini bukan 10 kilo. Ya, apalagi kalau memang Anda tahu jumlah buahnya, misalnya kayak mangga kan misalnya ada 10 piece atau 5 piece, 7 piece gitu kan. Anda tahu dan dia juga tahu si penjual tersebut. Pada saat ditimbang ternyata ada masalah dengan timbangan dia gitu. Maka ini Anda boleh membatalkan. Anda mengatakan ini tidak boleh ini. Ini salah transaksinya gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya lebih amannya Anda pastikan semua pada saat Anda beli dari awal ya. Ya, Anda beli dari awal seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, usahakan Anda tidak meninggalkan tempat sampai Anda sudah betul-betul memastikan produk yang Anda beli tersebut. Ya. Tentu ini biasa terjadi di sebagian produk, tidak semua produk ya. Karena ada sebagian produk memang sudah tercatat berapa gram beratnya ya, berapa kilo, dan itu sudah pasti dengan kemasan yang rapi. Itu umumnya orang tidak mengecek lagi. Tapi yang masih ditimbang manual ya, biasanya timbangan-timbangan tradisional ya, itu biasanya memang masih terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan ini dianjurkan untuk tidak boleh terjadi ya, tidak boleh terjadi. Saya pernah melihat sendiri transaksi di pinggir jalan, waktu itu saya juga sempat membeli. Dia jual anggur 1 kilo, tapi karena keseringan kita melihat 1 kilo itu seperti apa kurang lebih, sebenarnya tidak masuk akal sekilo itu dengan seperti itu gitu, ya. Nah ini tidak boleh menipu kaum muslimin dengan cara seperti ini, tidak boleh. Kapan ada penipuan dalam jual beli, maka orang yang ditipu berhak mengembalikan barangnya. Ditulis di nota misalnya transaksi sekian, gitu kan? Ternyata bukan seperti itu. Ya. Ada barang-barang yang tidak masuk, tidak ada, maka Anda bisa komplain, gitu kan? Walaupun jauh lebih aman di sini, sebagaimana saya katakan tadi, sebelum berpisah Anda sudah harus mengecek semuanya. Mengecek semua ini ya, sudah benar produknya, baru Anda tinggalkan tempat. Itu jauh lebih aman sebagaimana tadi di awal sudah kita jelaskan. Yang keempat, jika penjual, ini tentu poin nomor 3 bukan bentrok sama yang sudah kita jelaskan tadi ya. Ini di saat terjadi penipuan. Kalau tadi yang kita jelaskan adalah masalah transaksi ya, yang harus diselesaikan di tempat ya. Dan Anda di situ dianjurkan untuk mengecek semuanya gitu. Di sini ya poin nomor 3 lebih kepada orang tidak, memang penjual tidak bermaksud, pembeli tidak bermaksud. Si penjual tidak bermaksud menipu. Memang karena ramainya toko yang datang sehingga ada yang lupa. Nah biasanya ini Allah juga mudahkan subhanallah. Pada saat pembeli datang mengkomplain, tadi saya kok beli produk sekian ya, tapi yang ada cuma begini misalnya. Maka secara otomatis ya secara otomatis nanti akan dia bisa menerima. Ya oh iya, memang tadi kurang, oke, ambil aja produknya. Contoh misalnya. Ini merupakan ciri khas umat Islam ya. Bagaimana kejujuran dalam transaksi itu adalah satu hal yang luar biasa. Bahkan ada satu kejadian di Inggris, kisah nyata. Ada seorang muslimah yang membuat terkagum-kagum hampir seluruh toko itu yang mereka rata-rata non-muslim gitu. Nah, dia membeli mesin pemotong rumput di salah satu toko besar di Inggris. Kemudian dia datang gitu. Lalu dia antri kembali karena dia ingin menyampaikan tentang permasalahannya, tapi dia ingin menyampaikan tapi disuruh ke kasir untuk memperlihatkan notanya gitu ya. Terpaksa dia antri, dia minta waktu tapi disuruh antri dulu, maka dia antri. Pasti bagi gilirannya dilihat dia bawa produk tersebut dan dia bawa nota,
Maka tiba-tiba kasir itu tanpa nanya apa-apa langsung mengatakan, udah kalau Anda memang mendapatkan harga ya mesin pemotong rumput lebih murah, sebutkan saja nama tokonya yang mana. Kami akan mengaturnya gitu ya. Maka si muslim ini mengatakan, bukan itu sebabnya saya datang. Lalu kasirnya kaget, mengatakan memang karena apa? Dia bilang, saya pada saat membeli produk di sini beberapa waktu lalu, semua produk yang saya beli sudah terbayar, kecuali mesin rumput ini. Setelah saya cek kembali, ternyata saya temukan ini tidak masuk dalam nota. Maka saya datang, saya bawa fisiknya, ini loh belum saya bayar, gitu ya. Maka saya datang murni hanya untuk membayar saja. Dan kebetulan dia tinggal kurang lebih 4-5 jam kalau nggak salah dari kota yang dia transaksi itu. Maka si kasir ini kaget sambil mengatakan, Anda jalan 5-6 jam dari kota Anda ke sini hanya untuk membayar produk ini. Dia bilang, iya, karena agama kami menganjurkan itu. Maka spontan tiba-tiba itu menjadi sebuah bahan yang mengagumkan bagi orang-orang yang datang di situ karena mendengarkan suara mereka terdengar pada saat berbicara, karena ini di sebuah toko yang besar. Lalu kemudian dilaporkanlah kepada pihak manajemen pun berterima kasih pada si muslim ini. Lalu kemudian dengan sebagai imbalannya digratiskan alat itu. Apa yang terjadi? Si muslim mengatakan tidak. Saya bukan melaporkan ini untuk mendapatkan produk gratis. Saya datang untuk membayarnya. Maka saya tetap akan membayar. Lalu kemudian dia bayar dan dia pergi dengan penuh kemuliaan. Ya. Memang begitu teman-teman sekalian. Ya. Saya pernah satu hari di kota Madinah satu waktu masuk ke satu supermarket. Selepas sholat subuh, subhanallah waktu itu, saya melihat ada paket sikat gigi sama odol yang sangat menarik itu, kemasannya bagus gitu, yang pakai baterai ya sikat giginya. Kemudian saya coba tanya berapa harganya, menurut dia ada diskon. Entah kalau nggak salah 50% atau 70%, sangat besar waktu itu, sangat menarik gitu. Produknya bagus gitu. Terus saya transaksi, saya mengatakan baiklah, saya akan transaksi. Saya kebetulan waktu itu bawa uang, saya beli gitu ya, produk itu satu. Kemudian saya bilang, saya tolong disiapkan lagi 3 produk lagi yang sama. Saya akan bulatkan menjadi 4. Dan saya akan ke hotel untuk ngambil uangnya. Lalu saya akan kembali untuk membayar gitu. Nah, rupanya saya sudah, produk saya yang satu yang saya sudah bayar diletakkan di situ. Lalu saya kembali ke hotel. Saya ambil uang lalu saya kembali lagi. Begitu saya kembali, tiba-tiba apotekernya mengatakan, oh rupanya ada kekeliruan, dia bilang. Di sistem ini tertulis diskon, sebetulnya ini bukan diskon, ini produk yang tidak diskon gitu, ya, tidak diskon. Dan kalau tidak diskon harganya Anda bayangkan bertambah 70% dari harga yang saya beli itu. Sehingga saya waktu itu harganya sekitar 100 real ya, 90-100 real. Berarti kalau tambah 70% mahal sekali gitu kan, ya, ratusan real tambahannya gitu. Maka saya mengatakan kalau memang tidak diskon saya tidak jadi gitu transaksi, gak usah saya transaksi. Dia bilang iya saya mohon maaf segala macam. Terus dia kaget, terus saya bilang sama dia, bagaimana dengan produk yang sudah saya bayar? Oh itu kesalahan kami, itu resiko karena sebenarnya kesalahan saya, dia bilang, kata apotekernya, harusnya ini tidak diskon dan sistem juga keluar seperti itu berarti rezeki Anda. Saya mengatakan tidak, saya tidak mau. Produk ini pun saya kembalikan saja uang saya karena Anda dirugikan dengan itu. Nah sampai dia berterima kasih karena kemungkinan besar si apoteker itu akan menombok gitu. Ya. Maka ini contoh saja. Bukan menyebutkan ini untuk masalah riya, bukan. Tapi sebagai contoh. Bagaimana seorang muslim dan muslimah lebih mengedepankan urusan dia dengan Allah SWT di akhirat nanti. Karena ini bukan masalah yang ringan, masalah yang berat. Ya. Kalau dia nanti pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Apa ini kejadian kecil-kecil? Ini kejadian seperti ini saja kita harus hati-hati. Apalagi kalau memang orang dasarnya datang niat mau menipu, ini jelas tambah tidak boleh dalam Islam. Yang keempat, jika penjual merahasiakan satu cacat pada barang yang dijualnya dengan memperlihatkan barang yang baik serta menyembunyikan barang yang jelek, atau menampakkan barang yang masih utuh dan menyembunyikan barang yang sudah rusak. Ya, misalnya dia mau jual apa, kacang atau makanan, dia lihatkan dipajang bagus, tapi begitu dia taruh dalam dus atau dia taruh di kresek untuk dibungkus, maka dia kasih yang busuk, yang tidak baik itu. Atau mengumpulkan air susu kambing pada ambingnya atau kantong kelenjar susu supaya dianggap subur air susunya, maka pembeli berhak untuk khiyar antara membatalkan jual belinya atau melanjutkannya. Jadi ada orang kadang-kadang mau jual kambingnya supaya dianggap kambing itu subur, dia sengaja tidak perah ya susunya. Padahal kan termasuk hak hewan yang ada produksi susu begini, dia harus diperah ya, harusnya diperah ya. Karena itu akan menyakitkan juga bagi hewan tersebut.
Nah, ada orang sebagian membiarkan susu di kantong, ya, kelenjar susu kambing atau sapi itu supaya kelihatan besar dan akhirnya dibelilah dengan harga yang mahal gitu ya, hewannya maksudnya. Bahkan kalau ini ketahuan, di sini pembeli berhak untuk khiyar. Boleh melanjutkan, boleh tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tiba-tiba dikasih produk, di lokasi itu Anda buka, ternyata oh produknya ada campuran nih. Beda warna, beda ini, beda segala macam. Bukan seperti kualitas produk. Anda boleh di sini melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "La tusarru al-ibila walal ghanam. Faman ibta'aha fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha. Insya amsaka wa insya raddaha wa sa'an min tamrin." Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing dalam ambingnya. Barang siapa yang membelinya, maka dia berhak untuk khiyar di antara dua hal, melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Setelah dia memerah air susunya, jika dia berkenan maka dia dapat menahannya, dan jika dia berkenan maka dia dapat pula mengembalikan dan ditambah dengan 1 sak kurma. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2148 dan Muslim 1515. Jadi dalam hadis ini sebenarnya dalilnya lebih kepada susu yang sengaja dibiarkan di kantong itu, ya. Nah, kalau Anda mau, Anda lihat kok kantong susunya besar benar nih gitu kan. Lalu Anda perah gitu. Di saat Anda melihat memang susunya cukup banyak dan ternyata memang kambing ini dari kemarin belum atau dari 2 hari belum memang diperah susunya, ya, maka Anda di sini bisa melanjutkan transaksi atau membatalkan. Tapi kalau Anda batalkan, maka Anda dianjurkan oleh Nabi SAW memberikan 1 sa atau 2 genggam telapak tangan orang dewasa kurma, ya. Yang kelima, jika ditemukan satu cacat pada barang yang dapat mengurangi nilainya, yang tidak diketahui oleh pembelinya sehingga dia ridho menerimanya ketika proses tawar-menawar, maka pembelinya berhak untuk khiyar, ya, antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Saya ulangi, jika ditemukan satu cacat pada barang yang dapat mengurangi nilainya, yang tidak diketahui oleh pembeli sehingga dia ridho menerimanya ketika proses tawar-menawar. Jadi sengaja disembunyikan ada, atau mungkin penjual juga tidak niat. Dia taruh produk ternyata ada pecahnya, ada sedikit retak, ada segala macam. Pembeli tidak tahu, penjual tidak tahu. Maka pembeli di sini pada saat dia lihat, sudah dia transaksi, dan dia baru lihat, boleh dia batalkan atau dia lanjutkan, terserah dia. Tapi di sini boleh dia batalkan sesuai dengan sabda Nabi SAW atau sabda Rasulullah SAW, "La yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fi aibin illa bayyana lahu." Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual satu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskan kepadanya. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan dinilai hadis ini hasan. Ini riwayat Ibnu Majah nomor 2246. Juga sabda Rasulullah SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Hadis ini yang masyhur riwayat Abu Daud 3511 dan juga diriwayatkan oleh ini hadis diriwayatkan Imam Muslim nomor 101. Ini footnote nomor 1319, riwayat Muslim nomor 101. Yang terakhir, yang keenam adalah jika penjual dan pembeli berselisih dalam harga atau sifat barang dagangan, maka masing-masing dari keduanya hendaklah bersumpah. Kemudian keduanya berhak untuk khiyar antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan dalam suatu riwayat, "Idza ikhtalafal mutabayyi'ani was-sil'atu qa'imatun wala bayyinata li ahadihima tahalafa." Jika penjual dan pembeli berselisih sedangkan barangnya ada serta tidak ditemukan bukti lagi salah satu dari keduanya, hendaklah keduanya bersumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3511 dan beberapa ahli sunan meriwayatkan masalah itu. Maksudnya adalah di sini kalau seandainya ada orang yang bilang saya jual misalnya, ini kan kita tidak bicara kalau supermarket kan harga sudah ada. Tapi kalau orang transaksi langsung sayuran, hewan sembelihan, apalah yang transaksi atau hewan hidup misalnya. Ya, misal dia mengatakan saya jual 1 juta rupiah gitu kan. Penjual mengatakan, lalu pembeli mendengarnya 1 juta gitu. Penjual juga sudah mengucapkan. Ternyata pada saat mau dibayar penjual mengatakan enggak, saya jual 1,5 juta. Lalu tadi saya dengar 1 juta, kata pembelinya. Enggak, ributlah mereka. Di sini mereka boleh bersumpah. Si pembeli mengatakan, saya bersumpah tadi demi Allah saya dengar 1 juta. Penjual mengatakan saya bersumpah kalau saya sebutkan 1,5 juta. Nah di sini mereka punya hak khiyar. Boleh lanjutkan transaksi
negosiasi lagi atau memang membatalkannya. Nah ini kurang lebih 6 poin tentang masalah khiyar atau hak khiyar di materi ketiga, ya, tentang masalah jual beli yang boleh kita lanjutkan atau kita batalkan, Allahu a'lam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan materi keempat, macam-macam jual beli yang dilarang.